Ngaji, ngaji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Marzuki Mustamar Sampun hadir. Untuk semua peserta mohon menyalakan kameranya terlebih dahulu. Terima kasih. Kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar, monggo dipersilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rektor UIN Malang yang kami hormati, juga para pembantu rektor, Dekan Fakultas Kedokteran UIN Malang, juga para pembantu dekan, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Nasihuddin, juga para dosen yang lain, para mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Maliki Malang. Kita kaum muslimin, namanya yang ahlu sunnah wal jamaah, harus hadir dalam dunia medis, harus hadir dalam dunia kedokteran, karena sekian banyak hal, antara lain bukan hanya masalah ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan, bukan sekedar kewajiban ikhtiar untuk berobat. Lebih dari itu adalah satu, perlu adanya dokter Islam yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT, kepada pasien, bahwa obat yang disuntikkan, yang diberikan kepada pasien, itu di samping thayyib, bagus untuk kesehatan, juga halal. Kita kalau berobat di rumah sakit non-Islam, dan dokternya juga non-Muslim, kadang kita mantep dari sisi profesionalitasnya, kita mantep dari sisi keahliannya. Tapi saya, panjenengan, mungkin Pak Nasiruddin juga ragu, obat ini benar-benar halal apa enggak? Ada unsur enzim babi apa enggak, dan yang lain-lain. Hadirnya para ilmuwan muslim, hadirnya para santri dalam dunia medis, penting untuk memberi jawaban kepada umat Islam yang ingin berubah, bahwa obat itu benar-benar halal, di samping tentu juga sehat. Bukan hanya obat, nyatanya di rumah sakit, pelayanan apa yang diberikan kepada pasien, itu bukan hanya penanganan medis, tapi juga rangsum makan dan seterusnya. Rangsum makan di rumah sakit non-Islam, kalau itu pakai ayam, itu nyembelihnya bagaimana? Apa mereka yang nyembelih Muslim? Apa ayam itu disembelih dengan mengucap bismillah, dengan hati niat karena Allah Subhanahu wa taala? Apa sembelihan itu memenuhi syarat dalam syariat Islam atau tidak? Tentu kita patut bertanya. Ketika rumah sakit itu milik non-Muslim, dokternya juga non-Islam, perawatnya juga non-Islam. Lain kalau rumah sakit itu memang, misalnya rumah sakit miliknya UIN, full semuanya dikelola, di samping sehat juga Islami. Langsung makannya pun dijamin, orangnya pun dijamin memenuhi syarat standar toha.
nyembelihnya juga halal, dan yang lain-lain. Alhasil, santri kaum muslimin wajib hadir dalam kedokteran, dalam dunia medis. Kemudian dokter-dokter muslim, para nakes muslim, para nakes santri, dokter santri, tentu hal yang lazim dalam Islam. Kalau mungkin di situ ada petugas resmi dari rumah sakit, mungkin juga dokternya juga membimbing membimbing pasien itu untuk mengucap Allah, 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 la ilaha illallah, pelayanan menuju husnul khotimah. Kalau masih agak mendingan, ada tim, bahkan mungkin nakesnya juga bisa membacakan ayat kursi, sesekali membacakan Yasin, dan itu tentu menenangkan hati si pasien. Harapan-harapan seperti itu, ketika ada harapan sehat, dirawat benar-benar secara profesional, dan ketika enggak ada harapan sembuh, ada ikhtiar menuju husnul khotimah. Itu hanya ada di rumah sakit Islam. Yang dokternya Islam, nakesnya juga Islam. Kalau yang non-Islam kita enggak tahu, jangan-jangan malah menuju su'ul khotimah. Sudah pasien itu setengah sadar, setengah enggak, lalu maaf-maaf, dituntun alam mereka, mungkin akan ajal, begini, suruh haleluya, kan konyol banget ini. Misalnya dosen UIN baru di rumah sakit non-Islam, entah di Thailand, entah di Singapura, entah di mana-mana. Ternyata nakesnya non-Muslim, dokternya non-Muslim, dan sudah dibaptis dan seterusnya. Lalu menghadapi pasien yang menuju sekarat itu, dokternya atau nakesnya malah menuntun pasien mengucap haleluya. Kita khawatir seperti itu, dan itu su'ul khotimah. Mati kufur, mati murtad. Dokter Islam, UIN dari mana-mana harus hadir dalam dunia medis untuk ikhtiar itu. Lalu kalau dari NU, banget si pasien itu mendapat pelayanan yang benar-benar Islami, antara lain pasien itu bukan hanya dirawat dari sisi medis, tapi juga dituntun sholatnya. Meskipun karena tidak bisa wudhu, faqidu tahurin, pasien yang nggak bisa bersuci, sholatnya hurmatul wakti. Sholat hurmatul wakti. Nah, dokter di rumah sakit Islam, para dokter muslim, para nakes muslim, sampai perawatnya, mereka mengerti bagaimana menuntun pasien untuk sholat hurmatul wakti. Semisal kalau kondisi melumah terlentang, dipan itu diarahkan ke timur barat, ngadep ke kiblat, melumah. Lalu kepala pasien itu sini diganjeli 2 bantal, sehingga wajahnya itu bisa menatap menghadap ke kiblat. Terus dituntun niat sholat. Sholat hurmatul wakti, usolli fardhu dhuhri li hurmatil wakti. Harapannya, kalaupun pada akhirnya mereka mati nggak punya utang sholat. Nah, bimbingan-bimbingan seperti itu, kita bisa berharap kalau dokternya muslim, nakesnya muslim, rumah sakitnya juga muslim. Rasanya nggak mungkin kita berharap pasien dituntun untuk melakukan sholat hurmatul wakti kalau rumah sakitnya non-muslim. Bahkan rumah sakit umum pun nggak dituntun kayak begitu. Jadi kami berharap sekali para pejuang-pejuang, para mujahid-mujahid santri di bidang medis benar-benar sungguh-sungguh sampai pada akhirnya mereka bisa mewarnai di berbagai rumah sakit.
Syukur-syukur mereka juga lebih profesional, mereka doktor, mereka profesor, mereka menjadi spesialis yang suatu saat mereka menjadi direktur rumah sakit. Nah, para santri yang profesor yang benar-benar profesional spesialis, lalu mereka menjadi direktur rumah sakit itu, dia berkesempatan untuk menerapkan penanganan manajemen ala santri di lingkungan rumah sakit yang dia pimpin itu. Dengan begitu masyarakat umum yang rata-rata Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berobat dimanapun, dia mendapat hak pelayanannya, pelayanan sebagai masyarakat yang ingin menjadi sehat, pelayanan medis dohir, juga mendapat pelayanan syariah sesuai dengan apa yang diyakini oleh masyarakat itu. Para santri, para dosen, para mahasiswa, rahimakumullah, lebih dari tentu terus ada pengembangan ilmu medis, ada penelitian-penelitian. Nah, ketika para kader santri, para mujahidin di bidang nakes, di bidang kesehatan yang santri ini terus berjuang di sana, lalu ada yang aktif di laboratorium melakukan penelitian-penelitian. Harapan kita penemuan obat-obat baru, menemukan virus baru, menemukan vaksin baru, dan seterusnya. Itu kalau dilakukan oleh nakes muslim, nakes yang santri, kita yakin vaksin itu tidak ada enzim babi dan seterusnya. Ada jaminan halal. Kalau para nakes itu non-muslim, orientasinya yang penting bagaimana ilmiah itu, Dok. Yang penting bagaimana objektif, yang penting bagaimana sehat itu, Dok. Sama sekali nggak mikir itu halal apa enggak. Nah, padahal kita kepingin penemuan-penemuan obat baru, vaksin baru, itu benar-benar ya menyehatkan dan menyembuhkan dan halal. Lalu dari penemuan itu tentu ada duit, ada royalti dan seterusnya. Kalau itu yang melakukan, yang menemukan dokter muslim, maka royaltinya lari kepada Islam. Entah 2,5% atau 10% dari royalti itu oleh dokter muslim itu digunakan untuk zakat, untuk membangun Islam. Kalau yang menemukan penemuan-penemuan baru itu non-muslim, lalu diproduksi secara massal, royaltinya ya dimiliki non-muslim. Dan tentu kita nggak bisa melarang mereka. Kalau sekian persen dari royalti yang mereka dapatkan lalu lari ke gereja atau kemana-mana. Sehingga dengan tidak hadirnya kita di dunia medis, pertama kita kasih sisi kesehatan, yang kedua nggak ada jaminan halal, yang ketiga nggak ada jaminan dibimbing secara syar'i pasien itu, nggak ada jaminan dibimbing menuju husnul khotimah, bahkan sampai ekonomi pun merembetnya juga kepada mereka, tidak kepada Islam. Lalu bagi kami sendiri sangat bangga kalau misalnya UIN itu kedokterannya menjadi besar, menjadi terbaik secara nasional. Lalu suatu saat rumah sakit yang dibangun di kampus 3 itu menjadi rumah sakit Islam yang terbaik secara nasional. Bahkan syukur-syukur juga internasional. Nah, kalau kita UIN punya rumah sakit yang terbaik secara nasional, internasional, kami sebagai keluarga besar UIN, kami sebagai muslim juga ikut bangga. Itu sekarang rumah sakit terbaik bukan rumah sakit baptis. Rumah sakit terbaik bukan rumah sakit Panti Nirmala. Rumah sakit terbaik bukan Elizabeth dan seterusnya. Rumah sakit terbaik adalah rumah sakit Maulana Malik Ibrahim, milik UIN Malang. Jadi yang kita dapat bukan hanya jaminan halal, bukan hanya bimbingan menuju husnul khotimah dan yang lain-lain. Lebih dari itu kita menjadi bangga berislam itu. Itu Islam muslimin. Ala innal izzata lillahi jami'a. Ingat bahwasanya bangga top itu milik Allah. Dan yang berhak orang-orang ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa Islam itu harus yang paling atas.
nggak boleh di bawah, nggak boleh ada sesuatu yang melebihi Islam. Cuma itu mungkin tinggal mimpi kalau kita nggak ikhtiar semaksimal mungkin. Pak Nasihuddin monggo ke dokter UIN gede ini, sak gede-gede ini, sak pol-pole, jangan sampai kalah dengan yang lain-lain. Ke depan benar-benar pilih bibit-bibit yang baik-baik, yang benar-benar santri zahiran wa batinan. Syukur-syukur seleksi mahasiswa baru di calon mahasiswa kedokteran UIN, juga seleksi dosen, itu di samping ada seleksi kemampuan akademik, juga ada orang ini benar-benar santri apa enggak. Jangan sampai enggak benar-benar santri. Nah, kalau menurut saya, karena anak-anak pondok di pondok itu masih ngaji kitab kuning, masih hafalan alfiah, kadang juga masih setoran hafalan Quran. Barangkali ada anak pondok, di tes IQ-nya misalnya ketemu 140, tapi nilai matematikanya hanya 8. Nilai IPA-nya hanya 8, kurang sedikit untuk diterima di kedokteran. Hanya anak ini secara kepribadian bagus, mentalitas bagus, psikologisnya juga bagus, terus EQ-nya juga bagus 140. Menurut kami orang itu layak diterima, meskipun eksaknya MIPA-nya kurang sedikit. Anak ini bukan bodoh. Anak ini kalaupun IPA-nya kurang sedikit, biologinya kurang sedikit, ya karena di pondok mesti dia masih terbebani mapel-mapel yang lain. Jadi anak alumni SMA umum yang mapel IPA-nya 9, sekian, dengan anak pondok pelosok Lirboyo, Arisalah atau mana, atau lulusan Bait Al-Hikmah, Pasuruan, yang sana mapel IPA-nya mungkin hanya 8 atau 8 lebih sedikit. Tapi nyun sewu, IQ-nya yang dari pondok itu kebetulan IQ-nya sampai 140. Yang SMA umum IQ-nya mungkin 130. Kalau saya menseleksi untuk bisa diterima di kedokteran UIN, yang dari pondok ini lebih kami terima. IQ-nya nggak salah, IQ-nya tinggi banget, terus secara antrian juga jelas, mungkin dia bisa kuning, hafal alfiah, mungkin dan yang perkara IPA-nya kurang. Nah, kita beri matrikulasi dulu sebelum kuliah dimulai 2 bulan ada matrikulasi penambahan materi-materi IPA, mungkin matematika yang mereka belum menguasainya. Sehingga begitu start mereka nggak kalah dengan yang siswa umum. Jangan sampai hanya gara-gara MIPA kurang sedikit, terus mereka nggak kita terima, padahal IQ-nya tinggi banget. Kemampuan kesantrian juga bagus banget. Eman. Mereka bibit, sekali lagi, kalaupun nilai umumnya agak jelek, bukan mereka nggak pinter, ya karena masih terbebani dengan mapel-mapel yang lain. Kemudian, seperti pengalaman kami, kebetulan anak kami sendiri juga di kedokteran, itu anak-anak yang ketika mondok memang mondok termasuk di Ngasek karena terbebani dengan mata pelajaran agama banyak. Memang rapotnya anak kami itu rapot SMA-nya kalah dengan yang lain-lain. Tapi sebetulnya anak ini cerdas, IQ-nya tinggi. Nah, setelah diterima di Fakultas Kedokteran, ternyata benar-benar enggak kalah dengan mahasiswa lain dari latar belakang yang non-pondokan itu tadi. Saya tahu karena biasanya dengan teman-teman belajarnya di rumah sini. Dan yang sering mempresentasikan materi biasanya anak saya. Itu untuk mendapat bibit yang baik-baik. Lalu ingin sekali kami UIN itu ketika Pak Rektor atau siapa diberi kewenangan oleh Jakarta untuk memilih calon dosen. Itu kami atau siapa ya, Hamzawi atau siapa, itu juga ikut dilibatkan dalam menseleksi calon dosen itu. Untuk yang ada kami, si calon dosen itu di samping profesional,
secara akademik sangat memenuhi syarat. Kita ingin banget si calon dosen itu benar-benar berlatar belakang santri apa enggak, berlatar belakang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak. Sebab ya konyol juga kita bermerek kedokteran Islam Maulana Malik Ibrahim, tapi ternyata nyun sewu engko dosennya gak pada iso maca Quran. Atau dosennya kadang wawasan keagamaannya bermasalah. Jauh dari seharusnya yang ada di kitab-kitab kuning kayak seperti ini. Ini yang perlu kami sampaikan, beberapa pikiran. Selamat untuk UIN, ayo kembangkan terus fakultas kedokterannya. 10 tahun dari sekarang harus sejajar dengan milik UB, milik Brawijaya. 10 tahun dari sekarang harus sudah mengalahkan kedokteran yang dimiliki UIN Jakarta. Dan itu bisa. Pak SBY punya tagline bersama kita bisa menjaga wajah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar yang telah menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini. Begitu luar biasa, terima kasih. Tak terasa kita sudah memasuki acara terakhir, yaitu penutup dan doa. Pada kesempatan ini, mauidhah hasanah dan doa akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar sendiri. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo, Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura jannati rafiqa ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت الشافي وأنت المعافي أنت الشافي وأنت المعافي أنت الشافي وأنت المعافي اشف مرضانا صحح أجسادنا طول أعمارنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا وقرن واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا الله نحن جميعا وإخواننا من أهل وين ملان وخاصة في كلية الطب ومنكر ونكير امنع تحت كعبتنا وكعبتهم شر الفيروسات كورونا بقول لا إله إلا الله امنع تحت كعبتنا وكعبتهم شر الفيروسات كورونا بقول لا إله إلا الله
imna tahta ka'batina wa ka'batin syarral firasat corona biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Nasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji